Assalamualaikum sahabat belajar, bertemu lagi dalam pembelajaran Matematika Asik kelas 7 SMP bersama saya Ibu Isya Widya. Pada video sebelumnya kita telah belajar tentang penyajian data dalam bentuk tabel. Nah, pada video kali ini kita akan belajar menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Diagram batang merupakan salah satu penyajian data dengan menggunakan persegi panjang yang memanjang ke atas sehingga membentuk batang atau balok. Diagram ini sangat tepat digunakan untuk menyajikan data yang variabelnya berbentuk kategori atau bisa juga tahunan. Yuk langsung saja kita pelajari bersama-sama. Diagram batang. Contohnya di sini datanya berbentuk tabel. Berikut ini adalah data ekstrakurikuler yang diikuti siswa. Ekstrakurikuler sepak bola yang mengikuti sebanyak 45 siswa, bulu tangkis 35 siswa, menari 20, mading 25, pencak silat 30, dan melukis 25 siswa. Dari kumpulan data di atas, sajikan dalam bentuk diagram batang. Langkah pertama yang kita lakukan dalam membuat diagram batang yaitu dengan membuat garis vertikal dan horizontal atau disebut dengan sumbu tegak dan sumbu mendatar. Kemudian kita beri judul diagramnya, misalnya data ekstrakurikuler. Pada sumbu mendatar kita tulis kategorinya yaitu jenis ekstrakurikulernya. Ada sepak bola, bulu tangkis, menari, mading, pencak silat, dan melukis. Sedangkan pada sumbu tegak kita tulis skala untuk banyaknya siswa. Karena data kita ini adalah puluhan, ada juga kelipatan dari 5, jadi kita buat aja kelipatan 5 ya, 0, 5, 10, 15, 20, dan seterusnya. Nah, skala ini bisa saja kita ganti, misalkan satuan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, ataupun 100, 200, 300, bisa juga ribuan, 1000, 2000, tergantung data yang kita miliki. Yang penting juga di sini adalah jarak antara kategori satu dengan kategori yang lain itu jaraknya harus sama ya, agar nanti diagramnya terlihat rapi. Misalkan kalau kita beri jarak 2 cm, maka semuanya kita beri jarak 2 cm. Kalau 1 cm kita bikin semuanya 1 cm. Kemudian kita lihat datanya, sepak bola ada 45. Kita lihat pada sumbu mendatar, sepak bola ada di sini, 45 ada di sini. Kemudian kita buat persegi panjangnya atau batangnya sampai setinggi 45. Nah, seperti ini ya. Kemudian bulu tangkis ada 35. Bulu tangkis ada di sini, 35-nya ada di sini, kita luruskan. Kemudian kita buat batangnya. Selanjutnya menari ada 20 seperti ini. Mading ada 25, pencak silat 30, dan melukis 25. Dari diagram batang yang sudah kita buat, kita bisa mengetahui ekstrakurikuler yang paling diminati oleh siswa dengan melihat mana batangnya yang paling tinggi, yaitu sepak bola, yang mengikutinya paling banyak yaitu 45 siswa, dan paling sedikit adalah ekstrakurikuler menari. Jadi, manfaat dalam membuat diagram batang ini, kita bisa membandingkan langsung dengan melihat diagram tanpa perlu melihat datanya lagi. Kita sudah bisa lihat mana yang paling banyak dan mana yang paling sedikit. Seperti itu ya. Nah, setelah belajar penyajian data dalam bentuk diagram batang tadi, Ibu harapkan kalian sudah bisa membuat diagram batang sendiri di rumah. Nah, bagaimana? Asik kan belajar matematika? Kita akan belajar lagi tentang penyajian data pada video pembelajaran berikutnya.
Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.